Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jumpa kembali dalam Khotbah Kristen hari ini bersama saya Fani Paendong. Judul hari ini adalah penyembahan yang benar. Tema khotbah Sinode GBI minggu pertama tanggal 3 Juli 2022. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau yang memberi kami nafas hidup, kesehatan. Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk kembali datang beribadah kepadamu, bahkan belajar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami butuh firman-Mu untuk menguatkan roh dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dengan judul penyembahan yang berkenan terambil di dalam Injil Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 24. Dalam ayat 21 katakan, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem." Kita tahu bersama bahwa dalam percakapan ini Yesus sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, dan itu dilakukannya pada siang hari. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, penyembahan yang berkenan kepada Allah bukanlah berbicara tentang sebuah tempat. Lokasi penyembahan bukanlah syarat seseorang diterima penyembahannya oleh Allah. Mungkin sebagian kita berpikir bahwa penyembahan kita akan dikenan oleh Allah ketika kita sedang menyembah Allah di dalam sebuah ibadah di rumah Tuhan, yaitu di gereja atau di bait Allah. Namun sesungguhnya Allah menerima penyembahan kita bukan hanya ketika kita ada dalam suatu tempat atau ada di dalam sebuah gereja. Penyembahan yang berkenan juga bukanlah tentang sesuatu yang dikerjakan secara kontinu, secara rutinitas, melainkan berkaitan dengan si penyembahnya. Allah tidak tertarik dengan bentuk penyembahan kita, tapi yang menjadi perhatian Allah adalah si penyembahnya. Penyembahnya yaitu diri kita sendiri. Apakah diri saya dan saudara sungguh-sungguh datang dengan penuh kerendahan hati, dengan sebuah tindak ketaatan, cinta, hormat, takut akan Allah yang dibangun dalam kesehariannya. Bukan ketika saat kita datang menyembah, bukan ketika kita sedang naik ke satu pujian, penyembahan kepada Allah di dalam sebuah kebaktian atau di dalam gedung gereja. Lalu bagaimanakah kita dapat melihat ciri penyembahan yang berkenan kepada Allah? Ciri penyembahan yang berkenan kepada Allah bila saya dan saudara sebagai penyembah-penyembahnya memiliki apa yang Allah inginkan, kehendaki dalam kehidupan kita kesehariannya. Yang pertama adalah pengenalan akan Allah. Yohanes pasal 4 ayat 22 katakan, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh sudah mengenal pribadi Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu sendiri?
Coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Seseorang akan menyembah Allah dengan kesungguhan, dengan rasa hormat, jika orang tersebut mengenal Allah yang disembahnya dengan benar. Ketika perempuan Samaria semakin mengenal Yesus, maka dia semakin percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan dia dapat menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Dia bersaksi tentang siapa yang dia kenal itu. Dan banyak orang menjadi percaya. Ketika saya dan saudara membangun sebuah intimasi, keintiman dalam keseharian kita, dalam rutinitas kita, mungkin kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang karyawan, atasan, majikan, atau sebagai seorang anak muda, kita masing-masing pribadi memiliki sebuah kesempatan selama kita hidup untuk mengenali Allah dengan benar. Sehingga ketika saya dan saudara, Bapak Ibu, orang-orang muda dengar baik-baik, engkau datang menyembah kepada Allah, engkau menyembah bukan karena sebuah rutinitas. Engkau menyembah bukan karena sebuah perintah manusia. Bahkan ketika kita datang menyembah kepada Allah, motivasi kita itu tulus, bukan supaya kita diberkati Tuhan. Tapi kita patut bersyukur, sesungguhnya kita sudah diluputkan dari hukuman kekekalan itu, yaitu api neraka. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Sudah seharusnya kita menyembah Allah dengan satu kerinduan, keinginan bahwa kita mau lebih intim dengan Allah, lebih mengenal Allah. Dan Allah dapat dikenali oleh kita bukan hanya ketika kita ada di dalam gereja, tapi dalam pergumulan masalah hidup, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam sakit penyakit yang sedang kita alami seperti Ayub mengalaminya. Mengenali Allah dengan benar. Bukan lagi apa kata orang kita mengenal Allah, tapi kita mengalaminya sendiri. Ketika kita mengalaminya sendiri, maka kita pun dengan mudah bisa menceritakan pengalaman itu dan membagikannya kepada orang-orang yang belum memiliki pengalaman itu, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan yang hidupnya mungkin belum sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuhan begitu tertarik dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk, tidak kau pandang hina. Mari datanglah menyembah dengan benar. Kenali Allah kita. Amin. Yang kedua, caranya adalah hidup yang benar. Yohanes pasal 4 ayat 23 katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sekali lagi, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Hidup benar akan terjadi karena Yesus yang sudah lebih dahulu membenarkan kita. Bukan dengan kemampuan kita sebagai manusia bahwa hidup kita ini sudah benar. No, ini merupakan hal utama dan mendasar agar seseorang menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah. Pembenaran yang dilakukan Allah terhadap orang tersebut, terhadap diri kita, akan nampak dalam sikap dan cara hidup kita setiap hari. Kita ini dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita. Tapi saya dan saudara kita dibenarkan oleh darah Kristus. Tidak ada satupun di kolong langit ini yang dapat dibenarkan dengan cara yang lain. Hanya lewat darah Kristus. Amin. Karena dalam surat Roma katakan, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini seharusnya mendapatkan hukuman kekekalan, api neraka itu. Tapi kalau saat ini kita bisa datang menyembah Tuhan karena kita sudah lebih dahulu dibenarkan. Haleluya. Kita dibenarkan. Kita yang penuh dengan kesalahan, kelalaian, dosa,
kegelapan. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan itu. Kita bukan lagi anak-anak gelap, tapi anak-anak terang. Kita bukan lagi disebut sebagai hamba, tapi kita disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Karena itu Allah menjadi Bapa kita, maka kita sebagai seorang anak, kita harus betul-betul mengetahui, membangun sebuah relationship, hubungan yang baik dan benar kepada Bapa kita yang sejati itu. Tidaklah mudah pada saat kita sedang sibuk-sibuk ke rutinitas, pergumulan, masalah datang bertubi-tubi untuk kita datang menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita menjadi orang-orang benar. Amin. Yang ketiga, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah bukanlah jasmani. Allah adalah roh. Karena itu kita harus menyembahnya pun di dalam spirit, di dalam roh kita. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikianlah orang percaya yang memiliki keintiman dengan roh Allah. Orang yang demikian akan menyenangkan Allah saat dia menyembahnya. Demikian juga orang-orang yang bertindak dan berperilaku sesuai firman-Nya, yang adalah kebenaran itu, akan menjadi penyembah yang diterima dengan sukacita oleh Allah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan minggu ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang berkenan, menjadi true worshiper, penyembah sejati. Caranya adalah maka kita harus sungguh-sungguh dikatakan kenali Allah kita, hidup benar, dan bagian terakhir ini katakan kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jangan ada satupun di antara kita yang mengatakan, waduh Pak, saya takut disebut sebagai orang yang hidup sedikit-sedikit ngeroh. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu untuk membangun hubungan ini. Karena dikatakan bahwa lawan kita, musuh kita itu adalah penghulu-penghulu di udara. Caranya adalah kita harus menang di dalam alam roh. Nah, bagaimana kita bisa menang di dalam alam roh kalau kita sendiri tidak mau hidup di dalam roh? Halo? Kita tidak bisa dengan kekuatan manusia melawan tipu muslihat iblis. Kita perlu menang terlebih dahulu di dalam roh. Roh kita itu penurut, daging lemah. Betul. Tapi ketika kita banyak memberi makan roh kita, maka roh kita akan semakin kuat. Tapi kalau kita mengabaikan roh, kita lebih fokus kepada sesuatu yang kelihatan, yang sifatnya jasmania, yang sifatnya secara fisik saja, ya tentunya roh kita pun akan mengalami kemunduran. Bahkan roh kita tidak kuat karena fokus hidup kita bukan kepada keinginan roh. Keinginan roh itu menghasilkan buah roh. Ketika saya dan saudara menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, saya percaya bahwa buah roh itu akan muncul. Buah roh itu akan nampak dalam keseharian kita. Sehingga orang sekitar kita bisa melihat hidup kita berbeda dengan hidup kita yang dulu. Bukankah kita dikenal oleh lingkungan kita, oleh sesama kita itu dari buah roh. Dari buah sikap hati kita, bukan hati kita. Hati kita itu yang mengenali, mengetahui Allah. Tapi buah sikap hati kita itu yang dapat melihat, yang dapat mengenali adalah orang-orang sekitar kita. Mari bersama-sama lewat firman Tuhan hari ini. Sembah Tuhan bukan dengan kedagingan kita. Sembah Tuhan di dalam roh. Dan kebenaran itu punya nama. Kebenaran itu punya nama. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. So artinya kebenaran kita itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan di dalam nama yang lain. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik,
Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Engkau mengajar kepada kami hari ini kembali untuk fokus hidup kami bukan hanya sesuatu yang jasmania, fisik saja, tapi kami boleh memperhatikan kembali kebutuhan roh kami, batinia kami, supaya kami menjadi penyembah-penyembah sejati. Kami mengenali Allah kami dengan benar. Kami dapat sungguh-sungguh hidup benar karena Engkau sudah membenarkan kami. Tapi biarlah kami juga dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Setiap musim kehidupan kami, Engkau dapati kami bahwa kami dapat hidup di dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian, dari hari ke hari kami semakin kuat, kami semakin mantap berjalan di jalan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mundur daripada kepercayaan kami kepadamu. Ampuni kami kalau beberapa hari ini mungkin kami ragu, kami takut, kami khawatir. Hamba berdoa Engkau berikan kekuatan yang baru buat kami hari ini. Sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, angkatlah kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cintanya lewat Yesus Kristus, putranya yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus, dan persekutuannya ada bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan katakan, amin.